Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan sebelum itu ya mengingatkan kembali bahwasanya di antara keutamaan majelis ilmu agama yang sangat harus kita syukuri adalah menggugurkan dosa. Sedangkan kita, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, maksiat, pernah meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, dan kita butuh yang namanya taubat. Kita butuh dengan amal-amal penggugur dosa. Kita butuh dengan amal-amal pelebur dosa. Dan di antara hal yang sangat indah adalah belajar ilmu agama. Jadi ketika kita sedang belajar ilmu agama, artinya Allah ingin mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, innal alim, dalam ayat yang lain, inna talibal ilmi, orang yang ahli ilmu dan orang yang belajar ilmu agama, yang sudah menjadi rutinitasnya dalam sepekan 1, 2, 3 kali menghadiri masjid untuk belajar ilmu agama. Kata Nabi, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan didoakan ampunan untuk segala yang ada di langit dan segala ada yang di bumi. Malaikat-malaikat penduduk langit. Kalau kita berdoa, ya, kita banyak berbuat dosa, sehingga peluang untuk diterima doa tidak sebesar doanya malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Doain kita. Dan semua yang ada di bumi, hatal hitan fi jawfil ma, sampai ikan di lautan. Ya, yang sarapan pagi tadi ikan, sebelum dia dimakan dia doain kita. Hatta namlah fi juhriha, sampai semut di sarangnya. Hatta dawab alal ard, sampai hewan-hewan melata di muka bumi, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang yang belajar ilmu agama. Jadi karena itulah ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebuah kisah yang sangat indah ketika ada seseorang ya yang dia ya lagi-lagi ya seperti kita pada umumnya sering berbuat dosa, salah, maksiat dan semisalnya. Bahkan dikisahkan dosanya sebesar gunung. Mungkin masa lalunya kelam, mungkin selama ini dia dekat dengan hal-hal yang haram, harta-harta yang haram dan hal yang semisalnya. Kemudian dia hadir ke Masjid Anwar misalnya, duduk sebentar, dia mendengar mungkin 1, 2, 3 kalimat yang menghujam ke dalam dadanya, yang bikin dia oh bener, yang bikin dia subhanallah, saya selama ini banyak buat salah, saya selama ini banyak berbuat dosa. Dan dia beristighfar, bertobat kepada Allah di majlis tersebut, dan dia keluar dari majlis tersebut tanpa membawa satu pun dosa. Karena itulah pesan Umar bin Khattab, la tufariku majalisal ulama, jangan ceraikan majlis-majlis ilmu. Jangan talak majlis-majlis ilmu. Meskipun kita banyak masalah, meskipun kita di tengah kesibukan kita sedang mengejar ya omzet dan semisalnya yang tinggi, mengejar ya pencapaian naik jabatan, naik pangkat dan yang semisalnya, jangan pernah ceraikan. Meskipun kita ya nambah anak, meskipun kita nambah istri misalnya, atau meskipun ada hal-hal yang lainnya yang menimpa urusan dalam hidup kita, jangan pernah ceraikan majelis ilmu agama. Karena itulah alhamdulillah ya, semoga duduknya kita pada malam hari ini menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan yang ketujuh. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang adab makan dan minum. Ya, ada 2 adab makan minum yang kita sebutkan kemarin.
Yang pertama adalah menjilati jari-jari setelah makan. Kemudian yang kedua adalah makan dengan tangan kanan. Kemudian di antara adab makan dan minum yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis dalam kitab ini, kita sebutkan beberapa saja secara ringkas. Yang pertama adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan. Ya, sebelum makan dan sebelum minum. Jadi mengucapkan nama Allah maksudnya adalah mengucapkan basmalah, tasmiyah, bismillah. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Kalau seorang dari kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keadaan, ya. Kalau ternyata dia tidak makan dan minum, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyebutkannya di tengah-tengah makan. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirah. Siapa ya yang lupa karena saking misalnya laparnya dia makan minum tanpa basmalah, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirah, atau boleh juga bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ini kalau dia ingat di tengah-tengah. Kalau dia ingat setelah makan, subhanallah, saya lupa mengucapkan basmalah, maka dia tidak disyariatkan mengucapkan basmalah. Dan sunnahnya cukup dengan bismillah saja. Sebagaimana nasihat kepada Nabi kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam samillah." Wahai gulam, ya wahai ananda, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Dalam lafaz lain kul bismillah. Bismillah. Di antara sering ditanyakan, boleh enggak mengucapkan dengan Ar-Rahmanir Rahim? Ulama beda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan cukup dengan basmalah saja, bismillah, udah. Ada yang memperbolehkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau boleh bismillahirrazaqil karim. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat adalah kita lebih baik cukupkan dengan bismillah saja. Ya, karena yang lebih afdal adalah mengikuti hadis Nabi SAW. Meskipun saya pribadi mengatakan boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, meskipun ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, ya. Jadi ulama-ulama ada yang mengatakan boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi yang lebih afdal adalah dengan basmalah saja. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Nawawi dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan lebih afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masalah khilafiyah, kedua-duanya boleh. Jangan kita langsung ngegas. Ada yang bilang bismillahirrahmanirrahim, akhi, bid'ah. Yang benar adalah bismillah saja. Karena bisa jadi mereka berpendapat dengan pendapat yang lebih umum. Kata Nabi kan samillah, sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim kan juga nama Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi dalam masalah ini fleksibel, ya. Ini adab yang pertama. Yang kedua yang belum disebutkan oleh Syekh juga adalah makanlah makanan yang terdekat. Jadi kisahnya Umar bin Abi Salamah tadi, seorang anak kecil tangannya kelayapan ngambil makan makanan. Dan Nabi mau nasihati nih anak. Dan lihatlah metode Nabi dakwahin anak kecil itu enggak to the point, Pak, tapi pakai basa-basi dulu. Misalnya ada seorang anak kecil ribut di samping kita. Habis sholat, "Dek, rumahnya di mana, Dek? Ada ayah enggak?" gitu ya. Jadi ada basa-basi, pengantar dulu, baru, "Dek, lain kali kalau sholat jangan ribut ya. Soalnya ini kan lagi munajat sama Allah Subhanahu wa taala, bla 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 dan bla." Artinya ada step by step. Ini anak makan tangan kanan, ini anak mengucapkan basmalah, tapi kata Nabi apa? "Ya gulam samillah." Mengucapkan bismillah, padahal dia sudah bismillah. Wakul biyaminik, makan tangan kanan, dan dia sudah makan tangan kanan. Baru poin nasihatnya. Jadi jangan langsung, tapi apa? Tapi ada step by stepnya. Baru wakul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat. Kita diundang di rumah makan oleh teman kita, ikhwan kita, disiapkan di sana makanan banyak. Ada ayam, rendang,
Ya, kemudian ada apa? Ayam kecap, ada ya telur pedas. Di dekat kita ada jengkol dan pete. Ya, kita teringat dengan hadis ini. Kata Nabi, wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Akhirnya kita makan jengkol dan pete. Jawabannya adalah itu tidak benar. Karena hadis ini ketika makanannya satu jenis. Kalau makanannya beda-beda, boleh Pak, keluyuran. Nggak ngambil rendang di sana boleh. Ya, jangan hanya mengandalkan yang di sini. Ya, kalau di sini rendang sama ini ya sama apa ayam enak kita. Ya, bakul pimayalik begini gitu. Ya, jadi penting untuk memahami ini kalau satu ragam jenis. Tapi kalau berbeda-beda jenis, meskipun satu jenis tapi beda-beda macam, contohnya pempek. Ya, di sini pempek adaan, kita pempek kulit di sana, nggak masalah, kita tangan kita ke ya mengambil tempat yang jauh. Jadi ini kalau makanannya satu jenis. Tapi kalau dia beragam jenis, maka boleh kita mengambil makanan yang jauh ya kalau kita ingin mengambilnya. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengucapkan hamdalah atau doa setelah makan. Ya. Kenapa? Karena makanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nggak tahu makan apa, Pak. Jadi kalau kita makan, alhamdulillah, ucapkan hamdalah. Dan di antara doa dari Nabi SAW yang sederhana tapi luar biasa ganjarannya adalah doa setelah makan dan minum. Man akala tu'aman summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hada at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang habis makan, habis minum mengucapkan doa tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Tolong dihafalkan doa ini, enggak hafal nanti dicari. Itu tentang masalah makan dan minum selesai. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Ya. Jadi kesimpulannya ada ya 5 lah kurang lebih ya. Ada makan yang disebutkan, mengucapkan basmalah, ucapan tangan kemudian tangan kanan, makan yang terdekat, ya kalau udah selesai ucapin hamdalah dan menjelati ya jari jemari. Sekarang kita bahas adab salam. Sudah kita bahas di pertemuan kedua tentang masalah salam. Hanya saja di sini ada hadis-hadis yang masih berkaitan dengan salam dan setelah itu baru kita bahas tentang adab bersin. Hadis yang ketujuh, kata pengarang, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya ayahnya kucing. Ya, Hurairah dia kata Hirrah artinya kucing kecil karena beliau suka main kucing. Ya, ini dalil bahwasanya boleh kita memelihara hewan atau bermain dengan hewan. Dan beliau adalah orang yang miskin. Ya, beliau adalah orang yang miskin sehingga tidak punya kediaman untuk tempat tinggal. Dia tinggalnya di emperan masjid, teras masjid. Hanya saja beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW karena kemiskinannya, Pak. Karena dia miskin lah, dia nggak punya pekerjaan, dia pengangguran sehingga kerjaannya nemenin Nabi aja. Ya, jadi asisten Nabi SAW kemanapun pergi Nabi dia ikut. Sehingga dia banyak dengar hadis dari Nabi SAW. Terkadang Allah dengan sebuah kekurangan memberikan kebaikan yang banyak bagi kita. Kita mungkin hidupnya pas-pasan. Kenapa? Karena dengan kepas-pasan itulah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya mungkin udah lupa. Dan banyak saya temui, ya dulu pengusaha-pengusaha UMKM kelas kecil, wah rajin ngaji, Pak. Setelah omzetnya gede, buka cabang di mana-mana, ya sibuk dengan ngurus bisnisnya dan akhirnya Pak jarang ngaji kecuali cuma tabligh akbar saja. Jangan kayak gitu. Karena itulah di antara hal yang harus kita syukuri bersama adalah kita bisa istiqomah di atas ya ilmu agama, belajar ilmu agama. Ini Abu Hurairah. Jadi jangan cela kekurangan yang ada dalam hidup kita. Bisa jadi itu cara Allah melindungi kita. Ustadz, saya nggak pernah, wajah saya jelek. Mungkin itu cara Allah melindungi kita dari dosa pacaran. Ya, kita nggak pernah pacaran misalnya. Ustadz, suara saya cempreng, suara nggak keren. Ya, ternyata itu cara Allah melindungi kita dari nyanyi atau bermain musik, kita nggak jaga musik dan semisalnya. Ya,
Begitu juga hidup kita misalnya yang sekarang ya misalnya belum nikah. Mungkin itu cara Allah agar kita semangat ngaji. Kalau kita mungkin nikah muda, ya mungkin kita ya jauh dari ilmu agama. Tapi ada yang dia ini orangnya nikah muda dimudahkan. Kenapa? Mungkin kalau dia nggak nikah muda, dia malah ya jauh dari ilmu agama. Ya malah keluyuran nggak jelas. Jadi penting kita memahami bahwasanya takdir Allah adalah yang terindah. Kita lanjutkan, kemudian kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslimin wa raqibu 'alal mashi. Hendaklah mengucapkan salam ya, yang pertama yang kecil kepada yang besar. Maksudnya yang kecil umurnya, yang muda kepada yang tua. Yang kedua, yang berjalan kepada yang duduk. Ini lagi jalan, ada orang duduk, yang jalan yang ngucapin salam. Yang ketiga adalah yang sedikit kepada yang banyak. Ada yang masuk ke kajian, lagi kumpul, dia ngucapin salam. Yang terakhir adalah yang mengendarai hewan kendaraan atau sekarang ya mobil, motor dan semisalnya kepada yang sedang berjalan. Ya, ini hadis yang ketujuh. Penjelasan di sini ya, ada adab mengucapkan salam, yaitu urutan salam. Siapa yang lebih dahulu disunahkan. Yang pertama tadi apa? Kecil kepada yang besar dalam usia, bukan badan, Pak. Ya, badan yang kecil kepada badan yang besar enggak, tapi yang muda kepada yang tua, sebagai dalam rangka menghormati yang lebih tua. Jadi jangan, kadang sebagian orang tuh malu, Pak, tua. Ya. Kalau perkenalan menyembunyikan usia. Pertanyaan yang paling sensitif adalah usia berapa? Ya, maka akan kita tanya, coba tebak berapa? Gitu, coba tebak berapa? Kalau lebih muda dia senem. Iya, begitulah. Dalam hatinya beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Enggak, jangan minder dengan usia yang tua. Justru ini dihormati dalam Islam. Muda tua itu penting. Mengetahui umur penting untuk mengetahui mana yang disayang dan mana yang dihormati. Dan saya Masya Allah ya di Prabu Muli ini adab ya, bagus adabnya, memanggil yang lebih tua dengan panggilan Kak ya. Kalau di Palembang kayaknya masih umur 30. Ya, saya umur 30, manggil yang 30 ke atas. Ya, kalau di sini saya dengar biasanya manggil Kak, ada Kak Nusi ya. Kalau santri saya ada yang lebih tua dipanggil teman-temannya Kak Taku ya, atau Kak Dede gitu ya. Ini diantara adab yang bagus. Jangan sampai manggil nama saja. Atau biasanya manggil ya. Atau biasanya panggil Abu, kalau dia udah beranak bisa dipanggil Abu. Ya, Bu Ruqayyah misalnya, Abu Zubair, Abu Azam dan misalnya. Ini dalam bentuk menghormati yang lebih tua ya. Bagaimana Ustadz kalau yang nyebutin salam kepada kita anak kecil yang belum balik? Ulama beda pendapat. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan sunnah saja menjawabnya. Ya, karena dia belum wajib, belum mukallaf. Ya, belum mukallaf. Yang namanya orang yang diperintah untuk berbuat kebaikan itu, ya maksudnya yang diharuskan adalah orang yang balik. Dan tandanya dengan cara ihtilam, mimpi basah, atau tumbuh bulu kemaluan, atau berusia 15 tahun. Umur 20 tahun tidak pernah sholat. Kenapa antum tidak sholat? Aku belum mimpi basah. Meskipun kau belum mimpi basah, tapi kalau kau sudah berusia 15 tahun, kau wajib sholat. Ya. Dan juga tadi tumbuh bulu kemaluan. Kalau perempuan keluarnya darah haid atau menstruasi, ya. Maka tapi yang lebih tepat adalah tetap wajib jawab salam. Berdasarkan keumuman hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak kecil meskipun dia belum balik ngucapin salam kepada kita, wajib kita jawab sebagai orang yang dihormati, seorang yang lebih tua. Yang kedua tadi, berjalan kepada yang duduk. Ini sebagai bentuk etika sopan santun, Mbak. Ya, kata lagi duduk orang nyelonong aja, kan kita bilang nggak adab orang ini. Karena itulah dalam Islam disunahkan yang jalan, ya lagi jalan, kemudian ada orang duduk-duduk, disunahkan mengucapkan salam, assalamualaikum gitu, sebagai bentuk sopan santun tata krama. Karena dimisalkan orang yang jalan itu seperti orang yang datang, sedangkan orang yang duduk seperti orang yang sedang ada di rumah, sehingga seorang yang bertamu ke dalam rumah disunahkan dia mengucapkan salam. Yang ketiga tadi, sedikit kepada yang banyak. Ini dalil bahwasanya orang yang banyak itu punya keutamaan.
ya keutamaan berjamaah. Keutamaan berjamaah. Kadang disunahkan kita untuk ya makan berjamaah. Makan jamaah sini bukan berarti harus satu piring ya, tapi makan makan sama-sama biar berkah tuh turun. Ya salat berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan salat sendirian. Artinya ada penghormatan kepada yang jamaah yang lebih banyak. Nah sekarang pertanyaan, tadi kan sedikit ke banyak disunahkan, yang jalan kemudian sama yang duduk. Bagaimana kalau yang jalan itu lebih banyak kepada yang duduk? Ya, ini kan terjadi pertentangan nih. Kan disunahkan sedikit ke banyak, yang jalan ke yang duduk. Bagaimana kalau yang sedang jalan, yang sedang lewat itu lebih banyak dibandingkan yang sedang duduk? Yang duduk 2 orang, yang lewat 5 orang. Mana yang lebih didahulukan mengucapkan sunnah? Yang mana kira-kira? Yang jalan apa yang sedikit? Yang berjalan. Ya, benar. Kenapa? Karena tadi kita bahas bahwasanya orang yang sedang duduk itu seperti seorang ya tuan rumah yang lewat meskipun dia banyak, yang bertamunya banyak, dia yang disunahkan lebih dahulu mengucapkan salam. Dan yang terakhir berkendara kepada yang jalan kaki. Kira-kira kenapa? Karena yang berkendara ini biasanya sombong. Jalan kaki kita pakai moge misalnya, ya atau pakai kendaraan ya hewan ya tunggangan mobil, ada orang sedang jalan, ada rasa ujub, angkuh, sombong, sehingga kita diperintahkan untuk menghilangkan itu semua dengan cara kita yang dahulu lebih mengucapkan salam, assalamualaikum ya, sebagai bentuk tawadu ya, dan juga menjauhi sifat sombong. Tapi 4 hal ini sunnah, tidak wajib ya. Boleh malah sebaliknya, boleh yang tua kepada yang muda, boleh yang banyak kepada yang sedikit, boleh yang duduk kepada yang lewat, boleh yang jalan kaki kepada yang berkendaraan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah dikisahkan oleh Anas bin Malik, bahkan di antara kebiasaan beliau, marra ala gilmanin fasallama alaihim. Nabi itu kalau lewatin anak-anak maka beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, beliau rendah hati, humble ya, low profile kalau zaman sekarang. Anak-anak kecil pun ditegur. Ini indahnya Pak, Nabi itu enggak seperti raja. Kalau raja yang mau ngomong sama raja, oh ribet. Kayak kita ada nggak yang bisa langsung ngomong sama presiden? Susah. Ya harus ada ininya dulu. Ya kepentingannya apa, nah apa. Sedangkan Nabi siapapun bisa mendatangi beliau. Inilah diantara hikmahnya kenapa Allah tidak mengutus seorang raja. Ya, sebagian orang kafir kan bilang, kenapa budak ini yang jadi nabi, kenapa tidak seorang penguasa, raja? Ya, justru diantara hikmahnya kalau dia orang yang rakyat biasa, dia akan mudah berinteraksi dengan umatnya. Ini diantara hikmahnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma sunnahnya mengucapkan salam kepada anak kecil. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau dia sama-sama umurnya, sama-sama jalan, sama-sama duduk, sama-sama berkendara ya, maka ya boleh siapapun yang memulai salam. Kata Nabi, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, yang paling afdal, yang paling duluan memulai salam. Bagaimana kalau barengan salamnya? 1, 2, 3 assalamualaikum barengan. Maka jawabannya adalah dua-duanya juga menjawab salam. Ya, maka berdasarkan keumuman tadi, meskipun assalamualaikum gitu kan, sering telepon ya, assalamualaikum juga kita waalaikumsalam. Jadi dua-duanya juga menjawab salam kalau serentak mengucapkan salam. Ini hadis yang keberapa? Yang ke-7. Kesimpulannya disunahkan yang muda kepada yang tua, kemudian yang jalan kepada yang duduk, kemudian yang sedikit ke banyak, kemudian yang berkendara kepada yang jalan kaki. Sekarang hadis ke-8. Ya, kita agak cepat, semoga minggu depan kita selesai kitab adab. Ya, selanjutnya kitab ya berbakti dan silaturahmi. Bab ya atau hadis yang ke-8 tentang masih adab salam. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallimu ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Yang benar ini Baihaqi saja, Ahmad enggak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup mewakili jamaah. Ini kalau berkelompok berjamaah.
Kalau ada yang berjalan melintas, cukup satu saja yang mengucapkan salam. Jadi kalau kita lagi rame-rame kayak tadi jalan, orang-orang rame-rame jalan, ada yang duduk, cukup satu orang saja yang ngucapin salam. Dan kalau kita rame-rame diucapin salam, cukup satu saja yang menjawab salam. Jadi faedah dari hadis ini, meskipun hadis ini dikritik oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya lemah, sanadnya dhaif. Dan sebagian lagi mengatakan lemah, ya jadi Pak hadis itu tingkatannya ada 3, sahih, hasan, dan dhaif. Ya, sahih, hasan, dan dhaif. Dhaif ini artinya lemah dan dia bisa jadi hasan. Bisa naik tingkat kalau banyak penguatnya. Kalau banyak syawahid bahasanya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini banyak syawahidnya sehingga naik menjadi hasan li ghairihi namanya. Seperti Imam Syalbani mengatakan hadisnya hasan, dan Syalbani ya rahimahullah adalah ulama yang luar biasa, Pak. Mentahrijh hadis secara manual, bukan dengan bantuan internet zaman sekarang. Dan ada baru-baru ini seorang ustadz ya yang meremehkan dan merendahkan beliau, katanya S1 saja bisa kayak gini ya, mentang-mentang dia seorang S3 doktor. Kita tantang dia, coba dia nulis karya seperti karya Syalbani rahimahullah. Beliau punya kitab sahihah yang sangat banyak, dhaifah yang sangat banyak. Ya, yang manusia biasa dalam tanda kutip nggak bisa nulis kayak gitu. Ya. Jadi inilah ya, jadi salah nanduk dia menanduk sebuah gunung. Sehingga yang sakit adalah kepalanya sendiri. Ya. Sebagian lagi menilai syawahidnya pun bermasalah sehingga penguat-penguatnya pun nggak kuat sehingga hadisnya tetap dhaif seperti Ibnu Hajar dan Daruqutni. Ya. Kesimpulannya hadis ini dikritik oleh para ulama, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Dan itu biasa, Pak. Ya, biasa dalam dunia persilatan. Mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Contoh azan bayi baru lahir. Ya, ulama sebagian mensahihkan hadisnya seperti Ibnu Qayyim rahimahullah sehingga mereka berpendapat sunnahnya azan ketika bayi lahir. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif sehingga apa? Sehingga tidak disunahkan berazan ketika bayi lahir. Jadi ini masalah yang fleksibel. Meskipun saya lebih condong kepada pendapat yang lemah hadisnya sehingga tidak disyariatkan. Yang bermasalah itu kalau mau dimakamkan, dikuburkan, diazankan. Itu tidak ada hadisnya. Justru kalau kita bahas ayat secara logika, itu kan panggilan azan, Pak. Panggilan untuk sholat. Hayya 'alas sholah, tiba-tiba berdiri mau sholat. Kan terkejut orang-orang, ya. Kalau mereka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan mengkiaskan dengan bayi baru lahir, beda, Pak. Bayi baru lahir agar dia bisa pertama kali mendengar ucapan-ucapan yang indah. Itu diantara hikmahnya. Lah kalau meninggal kan sudah tidak bisa lagi mendengar. Sehingga kiasnya ma'al farik, kiasnya ya tidak benar, tidak bisa diterima. Ya Allah taala a'lam. Kita lanjutkan masalah ini. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya hukum mengucapkan salam kalau berkelompok adalah sunnah kifayah. Jadi ada yang namanya sunnah kifayah, Pak. Sunnah kifayah. Sedangkan hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah kalau dikerjakan satu orang, yang lain gugur sunnahnya. Ini pendapat jumhur para ulama. Ya. Jadi kifayah itu kalau dikerjakan satu orang gugur dari yang lain. Dan diantara keunikan salam, ya, yang lebih afdol mengucapkan salam atau menjawab salam, Pak? Yang lebih afdol mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Secara logika biasanya yang wajib itu yang lebih afdol, ya kan, Pak? Aku nunggu salam biar apa? Dapat pahala wajib. Jawab salam. Tapi yang justru sebaliknya, yang dia mendahului salam, dia yang lebih afdol. Sama kayak hutang. Hutang. Mana yang lebih afdol? Mengikhlaskan utang atau menerima hutang? Misalnya kita ngutangin orang, ya, kewajiban kita adalah apa? Menerima utang. Sedangkan kita sunnahnya apa? Mengikhlaskan
hutang. Mana yang lebih afdal, mengikhlaskan atau ya menagih hutang? Mengikhlaskan. Ya senang yang berutang ini. Tapi hukumnya mengikhlaskan hutang sunnah, sedangkan nagih hutang wajib. Artinya apa? Artinya ada satu kondisi yang sunnah itu lebih afdol dibandingkan yang wajib. Secara umum kan yang wajib lebih afdol ya. Salat wajib lebih afdol dibandingkan salat sunnah. Tapi ada kondisi-kondisi seperti ini, ya. Dan bagi yang berutang kalau ada, ya berterima kasihlah sama yang ngutangi kita. Ya, kita lagi susah, dibantu. Terima kasih enggak? Terima kasih. Dan cara terima kasih adalah dengan bayar utang. Itu dari sisi yang berutang. Dan sisi yang mengutangi, ya, daripada capek nagih terus, ya, lebih baik ikhlaskan. Hati damai, hati tenang. Cukup jadi pelajaran, jangan pinjamin dia lagi, gitu, ya. Kita lanjutkan, ya. Tapi meskipun cukup sunnah kifayah, fardu kifayah, yang lebih afdal adalah semuanya mengucapkan salam, ya. Ini hadis yang ke-8. Kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam. Jadi meskipun ya disunahkan cukup sekali saja yang ngucapin salam, disunahkan semuanya ngucapin salam. Meskipun cukup satu orang saja yang jawab salam, tapi disunahkan semuanya menjawab salam. Hadis yang ke-9 sekarang, masih ngomongin salam, ya. Hukum salam kepada ahlil kitab atau orang kafir. Kata Nabi SAW, wa anhu dari Abu Hurairah juga, qala Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mendahului orang, ya jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariq fatarruhum ila adyakihi. Dan kalau kalian berjumpa dengan mereka ahlul kitab di jalan, desaklah mereka ke arah yang sempit. Maksudnya apa? Jangan mengalah memberikan jalan. Jangan laju, silakan. Tapi kita nenteng, kita tetap jalan lurus. Biarkan dia yang minggir, gitu maksudnya. Ya, hadis ini akhrajahu Muslim. Islam mengajarkan kita berakhlak mulia, Pak, kepada orang kafir sekalipun. Ya, berlemah lembut. Dan saya pernah sampaikan ya bahwasanya Nabi itu pernah dilempari batu oleh penduduk Taif sampai tumitnya pecah berdarah, sampai jalannya nyenjit, sampai sendalnya merah karena darah. Dikejar-kejar selama sekian satu kilometer lebih, kurang lebih. Artinya enggak cuma dilempar berlari, enggak, dikejar, dilempari sampai dikejar. Sampai sudah enggak dikejar, jauh dengan hati yang terluka, dengan perasaan yang sedih, datang malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Wahai Nabi SAW, Allah sudah mengetahui apa yang terjadi, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa maumu. Kalau kau mau, saya akan timpakan 2 gunung besar kepada penduduk Taif. Ya, ini orang kafir, Pak, penduduk Taif ketika itu. Kalau kita jadi nabi dilempari batu sampai pecah tumit kita, tambah sikok lagi. Ya, tambah sikok gunung jadi 3 kalau bisa. Biar hancurnya Taif. Sampai cari di Google Map, Taif not founded, tidak ditemukan. Tapi Nabi justru mendoakan ke orang kafir tersebut dengan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mendoakan keturunannya masuk surga, artinya beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Artinya meskipun seandainya mereka enggak masuk Islam, ya Allah tolong anak cucu mereka yang masuk Islam. Masya Allah. Dan sekarang Taif indah sekali, Pak. Ya, kalau umroh ada tuh sebagian rute rekreasi main ke Taif, tempat yang tinggi, batu terjal dan pemandangannya indah. Jadi Nabi mendoakan mereka hidayah. Bahkan Nabi mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Allah tegur, ini nggak boleh mendoakan menyolati jenazah orang-orang kafir, orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat benci sama Nabi, yang menuduh istri beliau berzina Aisyah, yang membuat banyak makar kepada kaum muslimin, tapi Nabi cinta sama dia. Sampai ketika dia meninggal, Nabi ngelepas pakaiannya untuk dijadikan kain kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi sayang. Bukan tanda sayang, Nabi empati, peduli, ya, agar berharap besar dia masuk Islam.
Dan juga Nabi pernah menjenguk orang kafir Yahudi, orang Yahudi dijenguk oleh Nabi SAW. Jadi kita diperintahkan berakhlak yang baik. Bahkan sebagian sahabat memberikan makanan kepada tetangga-tetangga mereka yang kafir. Kita diperintahkan berakhlak mulia kepada orang-orang kafir sekalipun. Akan tetapi ada kondisi di mana kita diperintahkan Allah untuk berbangga dengan Islam. Ya, mulia. Ini penting, Pak. Kalian sering pengajian, kenal sunnah, kalian mulia. Sebagian ikhwan gara-gara mata pencahariannya yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang, minderan dan merasa hina ketika berjumpa dengan teman-temannya yang lebih besar kedudukannya, lebih besar jabatannya, hartanya. Ini salah. Kita mulia dengan sunnah, kita mulia dengan Islam. Jangan memandang orang kafir kaya enak, ya enggak. Justru kita mendapatkan hidayah, kita jauh lebih mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Kalian tinggi kalau kalian in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya izzah, punya kemuliaan. Umar bin Khattab pernah ketika itu datang ke Yerusalem, ke Palestina, Pak, ceritanya. Jadi kaum Salibis, orang di Palestina, dikuasai ketika itu oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani, ya, diserang, digempur oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka ngibarin bendera putih, tanda damai. Ya ampun, ya kami nyerah. Tapi dengan syarat yang menandatangani perjanjian damai langsung khalifah, langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya disampaikanlah, Umar datang kemana? Ke perbatasan kota Elia, atau di sana Yerusalem. Kemudian di perbatasan tadi disambutlah oleh orang-orang ngelihat. Kemudian ada jalan becek, Pak, ada sungai di depan. Umar turun dari ontanya, nenteng sendal tangan kiri, tangan kanan dia, Pak, nenteng ontanya, jalan melewati jalan becek. Seorang sahabat Abu Ubaidah mengatakan, "Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, apa kau ini?" Bahasa gitu. Ya, dijingga uang malu gitu. Istilahnya tuh, ya. Katanya istilahnya tuh, malulah sama orang-orang kafir kita jalan ini, sedangkan mereka sedang ini, bahasa kita gitu. Marahlah Umar bin Khattab. Allah, ya, kunna azala qaumin fil jahiliyah. Kita dahulu orang yang paling hina, rendah. Allah kemudian tinggikan kita. Azanallahu bil Islam. Allah tinggikan kita. Wa man yabtaghil izzah ghair Islam, ya, siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakannya. Jadi Umar meskipun demikian dia ngerasa mulia. Meskipun dia pakai enggak pakai sendal, ya, beralas kaki cuman kaki telanjang, kemudian dia nenteng onta, tapi harga diri tetap kita di atas Islam. Jangan, duh saya malu sama orang-orang Nasrani dan semisalnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggi Islam. Jadi kalau kita sudah punya Islam, kita tinggi. Bukan dalam rangka bersombong-sombong ria, ya, bukan dalam rangka ujub, tapi dalam rangka nggak boleh kita menghinakan diri di hadapan orang kafir. Kita mulia. Jangan kita merasa minder dengan orang-orang yang ngejar kita dalam urusan dunia. Misalnya ada reuni sama laki-laki, kita datang, mereka punya pencapaian hidup yang luar biasa, tapi kita sederhana, hanya jualan saja. Tapi kita rajin ngaji, kita kenal sunnah, kita melihara jenggot, cingkrang, ya, istri kita dekat dengan agama, anak-anak kita pesantren semua. Itu kita menunjukkan kita jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Harusnya mereka yang minder sama kita. Masya Allah, ya, kau bisa istiqomah, kau udah hijrah, kau udah ini, begitu, ya. Dan di antara hadis yang menunjukkan kita harus memuliakan Islam adalah hadis ini, yaitu jangan memulai salam dengan orang kafir. Hukum mulai salam kepada kafir, ulama ada pendapat. Ada yang bilang boleh kalau ada darurat atau hajat atau sebab tertentu. Yang kedua makruh. Ini pendapat, ya, sebagian para ulama. Tapi yang lebih tepat adalah haram. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan dikutip Imam Nawawi rahimahullah. Jadi enggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi pernah ngirim surat kepada raja-raja kafir, raja-raja Heraklius, ya, di Romawi, kemudian Raja Najasyi di Habasyah, kemudian Raja Kisra di Persia, kemudian Raja
Mesir dan semisalnya, Nabi nulis Bismillahirrahmanirrahim, yang nulisnya sekretaris ya, bukan Nabi ya. Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, yang nulisnya adalah sekretaris beliau. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Herakal Azimir Rum, salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Nabi nggak bilang apa? Salamu alaikum, enggak. Tapi Nabi bilang assalamu ala manittaba'al huda. Salam bagi yang mengikuti petunjuk. Artinya kalau kau masuk Islam, kau dapat salam ini. Kalau kau nggak ada Islam, kau nggak dapat salam. Kenapa kita dilarang mengucapkan salam duluan kepada orang-orang kafir? Karena salam itu doa keselamatan, doa kasih sayang, doa untuk kebaikan. Sedangkan mereka nggak selamat. Ya. Meskipun dalam versi mereka kita yang tidak selamat, kita adalah domba-domba yang tersesat, sehingga mereka pengen menyesatkan kita, malah lebih menyesatkan kembali. Ya, jadi bagaimana mungkin selamat orang yang Allah berikan kehidupan, Allah ciptakan, Allah berzeki, berikan semuanya, tapi dia nggak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau beriman sama Allah, nggak mau beriman dengan Nabi SAW, nggak mau beriman dengan agama Islam. Bagaimana mungkin mereka didoakan keselamatan? Yang kedua, salam itu adalah bentuk penghormatan, pemuliaan, dan orang-orang kafir nggak berhak dapetin itu dari kita. Yang ketiga, karena salam menyebabkan kita adanya cinta dan kasih sayang, sedangkan kita diperintahkan bersikap wala dan barok. Cinta kita hanya untuk orang muslim. Kita berbuat baik sama orang kafir, iya, tapi cinta enggak untuk mereka. Ya, cinta kita dalam rangka mengharapkan hidayah kepada mereka, itu yang boleh. Jadi nggak boleh teman-teman ngefans sama Ronaldo, Lionel Messi, ya, kalau Muhammad Salah, Ustaz, kan muslim dia. Masih banyak muslim-muslim yang lain yang lebih pantas untuk dicintai. Yang jelas kita nggak boleh mengafans sama orang-orang kafir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak mungkin kalian dapati orang yang beriman sama Allah dan beriman sama hari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah, memusuhi nabinya, memerangi Allah, memerangi nabinya. Nggak mungkin kita cinta sama mereka. Ya, jadi berbuat baik adalah satu hal dan cinta adalah hal yang lain. Ya, kecuali kalau ada hubungan yang lain. Contoh, dia adalah ibu kita, dia adalah ayah kita, saudara kita. Kita cinta bukan karena agamanya, tapi karena hubungan kekeluargaan. Ya, ini diantara hal yang harus kita pahami. Contohnya misalnya menikahi ahlul kitab, kan boleh hukum asalnya. Menikahi ahlul kitab, nikah kepada Yahudi ataupun Nasrani, boleh, bukan sunnah. Ya, sunnah masih banyak ya garis-garis di Prabu Moleh ini yang butuh diselamatkan. Ya, janda-janda dan semisalnya. Cari saja mereka, jangan cari-cari orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kita dengar azan dulu, kita lanjutkan nanti ya setelah azan. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan di antara sebab kenapa kita nggak boleh memulai salam kepada orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang kafir. Ya, meskipun hadis ini ahlul kitab Yahudi Nasrani, logikanya kan Yahudi Nasrani itu agama yang paling dekat kepada Islam karena sama-sama agama samawi, Pak. Agama dari langit, hanya saja diubah. Ya, kalau ahlul kitab saja nggak boleh kita mulai salam, apalagi agama-agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan semisalnya. Di antara sebab lainnya yang keempat, karena salam menghilangkan rasa dengki di hati kaum kafir. Jadi orang kafir tuh dengki dengan salam, artinya dia tuh pengen ada kayak gitu di agama mereka, tapi nggak ada, sehingga mereka hasad. Kalau mereka dapetin ini juga, maka hilang hasad mereka. Jadi untuk menjaga agar mereka tetap hasad kepada kita, kita jangan mengucapkan salam kepada mereka. Kata Nabi, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Dua hal yang paling diinginkan oleh orang kafir untuk agama mereka, yang pertama salam, yang kedua ucapan amin. Kan itulah kita disunahkan ketika sholat jahriyah mengucapkan ucapan amin, biar orang-orang kafir dengar itu, kami pengen dapat kayak gitu, cuman mereka nggak dapat. Sekarang pertanyaan, gimana kalau ucapan sapaan selain salam?
good morning, how are you? Woi bro, apa kabar? Ya, bolehkah ucapan seperti itu? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh sama sekali, Pak. Jadi nunggu. Kalau dia bilang, woi juga, ya, apa kabar? Baik, kau ucap mana? Boleh membalas. Tapi kalau mengucap nggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah boleh. Ini pendapat Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Syalbani, Syautsaimin dan semisalnya. Hanya saja ada yang ngebolehin cara mutlak tanpa hajat, ada yang boleh kalau ada kebutuhan atau maslahat. Jadi intinya boleh mengucapkan sapaan kepada orang kafir, apalagi kalau misalnya dia bos kita dalam kerja. Ya, kalau nggak nyapa kan takut kurang etika sebagai seorang karyawan. Pagi Pak, gitu aja. Ya, sehat Pak, ya nanya sehat Pak, bukan doain sehat. Meskipun ada ulama mengatakan boleh mendoakan orang kafir dalam hal-hal duniawi. Yang nggak boleh dalam hal-hal ukhrawi, dapat ampunan nggak boleh, dirahmati nggak boleh. Tapi kalau Pak semoga sehat selalu, ada ulama mengatakan boleh mendoakan orang kafir demikian. Jadi intinya ucapan selain salam maka boleh diucapkan. Sekarang hukum jawab salam orang kafir. Ulama Imam Nawawi seperti contohnya menukil ijma boleh. Kan yang dilarang memulai. Logikanya kalau memulai dilarang, maka menjawab nggak masalah gitu kan. Seandainya nggak boleh ngejawab, Nabi akan mengatakan tidak boleh ucapin salam. Tapi yang Nabi larang tidak boleh duluan ngucapin salam. Logikanya berarti boleh menjawab salam. Hanya saja ulama beda pendapat hukumnya, yang bilang wajib, sunnah, ya ataupun mubah. Dan ulama juga beda pendapat tentang bagaimana cara menjawab salam orang kafir. Oh, kalau orang kafir kan sering biasanya ngucapin insyaallah Pak ya. Alhamdulillah. Kadang teman kita orang ya, kapan ketemu? Besok insyaallah. Insyaallah mereka. Orang kafir atau alhamdulillah atau assalamualaikum. Bahkan saya punya teman waktu SMP ya, dia ikut ujian agama Islam, menghafal doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan saya pernah baca buku kisah dokumenter seorang yang safar. Jadi dia ini orang kafir, orang Tiongkok, ya bukan orang Cina. Dia pergi ke negeri Islam, ya kalau nggak salah Afghanistan atau Tajikistan dan semisalnya, dan dia diculik karena dikira orang kafir, ya oleh penduduk setempat pribumi. Dia bohong, katanya saya ini Muslim, saya dari Indonesia, saya Muslim, I'm Muslim. Kalau kau nggak percaya saya sebutin Rabbana atina fid dunya hasanah, ya dia sebutin nggak gitu, ya agar orang itu percaya dia ini Muslim, ya. Karena hafal doa sapu jagat, akhirnya dibebaskan padahal dia orang kafir ya. Beruntung dia menghafal doa sapu jagat. Ya. Kita lanjutin. Ulama beda pendapat bagaimana cara menjawab salam orang kafir. Yang pertama seperti biasa, waalaikumsalam. Ini kata pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dalilnya adalah An-Nisa 62, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diucapin salam, balas dengan yang semisal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang lebih tepat pendapat yang kedua, yaitu hanya mengucapkan waalaikum tanpa salam. Assalamualaikum, waalaikum. Assalamualaikum, alaikum. Ini pendapat yang lebih tepat. Kenapa? Karena kata Nabi, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau orang ahlul kitab mengucapkan salam, jawablah dengan waalaikum tanpa tambahan salam. Selesai masalah salam. Sekarang masalah jalan. Ya, jadi kalau di Saudi itu Pak, terutama teman-teman main ke Jeddah, itu ada rute khusus orang kafir dan orang Islam. Ya, kalau main ke Jeddah di dekat bandara itu ada jalan khusus. Di sana kan kota bandara. Jadi orang-orang kafir banyak ke sana. Beda kalau Madinah sama Mekah nggak boleh orang kafir masuk ke sana. Tapi kalau di selain Mekah dan Madinah, Jeddah contohnya kota bandara, kadang biasa kita melihat orang nggak pakai jilbab, ya, atau orang ya turis asing, nah misalnya. Dan mereka punya rute sendiri. Kalau yang jalan bagus, yang gede, tengah-tengah itu jalan orang-orang Muslim. Sedangkan ada kayak jalan mungkin darurat kalau kita tuh ya, jalan yang kayak di perumahan kita di Perumnas itu yang cuma satu mobil. Nah itu jalan-jalan untuk orang-orang ahlul kitab atau selain Islam.
Nah, kalau kita jalan, ini diperintahkan, ini jalan, depan ada orang-orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang-orang semisalnya. Kita sedang jalan di tengah, maka dilarang kita geser, Pak, untuk mempersilahkan dia lewat. Dia yang geser. Menunjukkan izah kita. Izah kita. Bukan berarti harus kita apa bahasanya? Body. Iya, body biar mereka ke dinding, bukan. Sebagian salah memahami hadis ini. Maksudnya mendesak artinya jangan sampai kita yang lewat. Monggo silakan. Enggak. Kita tetap di jalan kita. Dan merekalah yang menggeser ke kanan maupun ke kiri. Biasanya saat jalan bukan di tengah-tengah. Misalnya jalan coran di tengah. Di pinggir-pinggir masih bahu jalan misalnya. Ya, kita lagi berjalan, ada orang-orang kafir lewat, maka kita jangan mempersilahkan. Kita tetap jalan saja. Biar dia yang minggir, dia yang minggir, kita jalan. Ya, harga di diri. Mobil lewat dari kacau-kacaunya uang sebelah nih. Ya kayaknya bukan uang pribumi udah ini. Tin, woi minggir. Ini nggak berlaku dalam mobil, kata para ulama, tidak berlaku dalam mobil. Kenapa? Kalau mobil ya itu lihat yang paling maslahat. Tapi kalau bisa mereka yang ngalah lebih bagus, Pak. Ya, Pak. Ya. Nyuruh dia mundur. Ya, oke ya, kamu mundur ya. Dia yang mundur, enggak salah, ya. Pribumi gitu, ya. Pribumi. Jadi intinya apa? Intinya kita dilarang mempersilahkan orang kafir lewat untuk jalan yang tengah atau jalan yang nyaman, ya. Bukan kita larang lewat, Pak. Boleh ngelewat, tapi maksudnya membiarkan lewat jalan di pinggir. Sedangkan kita tetap jalan yang di tengah. Hal ini berlaku kalau jalannya padat, ya, ramai atau sempit. Tapi kalau jalannya luas, jalannya luas, kita jalan, ya sudah, dia juga jalan nggak masalah meskipun di tengah-tengah, sama-sama di tengah. Yang berlaku kalau jalannya sempit, yang harus orang itu minggir ke pinggir untuk berjalan, maka kitalah yang nggak minggir, mereka yang minggir. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ini berlaku kalau tidak membahayakan. Contoh sebelah itu jurang atau paret. Kalau dia minggir khawatir masuk ke dalam paret, nggak masalah, kita sedikit mempersilahkan agar dia nggak jatuh ke dalam paret, ya. Masuk dalam paret bahaya juga, apalagi selokan, apalagi misalnya jalan yang sedang dibeneri, ya. Ini hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10 kita baca sedikit ya biar sesuai dengan tema. Ya, adab bersin. Dari hadis Nabi SAW, ya, dari Abu Hurairah juga, qala idza atasahadukum falyakul alhamdulillah. Kalau kalian bersin ucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, dan saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau ada yang ngucapin yarhamukallah, maka ucapkanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahul Bukhari. Jadi adab bersin itu ada dua. Adab orang yang bersin, yang kedua adab orang yang mendengar seorang muslim bersin. Adab yang pertama bersin adalah menutup wajah. Wajah di sini maksudnya adalah hidung dan mulut, karena disitulah keluar sesuatu ketika bersin. Ya, jadi kita tutup. Ya, di antara adab yang buruk ketika kita sengaja bersin di hadapan orang lain. Ya, ini di antara adab yang buruk. Ustadz, bukankah yang keluar itu bukan najis? Iya, bukan najis, bukan berarti suci, Pak. Ya, bukan najis, bukan berarti, belum tentu bersih. Ya, dalam pendapat Hanabilah yang tepat, kotoran hewan yang boleh dimakan, apa hukumnya? Najis apa suci? Suci. Karena itulah Nabi ngebolehin sholat di kandang kambing. Karena itulah Nabi SAW membolehin minum kencing unta. Pernah, Pak? Ya, saya masih belum berani. Pernah dulu, saya susunya aja. Tapi beli ya, sempat beli, cuman enggak nyicip ya. Dan ada saran kalau coba, tapi jangan di tempat belinya. Minumlah di hotel, karena tempat belinya pun bau ya, karena banyak unta di sana. Ini dalil bahwasanya ulama mengatakan sucinya kotoran hewan yang boleh dimakan, tapi bukan berarti jangan-jangan ada lencong ya, yang kotoran hitam, kotoran ayam yang warna hijau itu digini-giniin, ya, dengan alasan tidak najis.
Ia tidak najis tapi kita harus berlepas diri darinya karena dia kotor, menjijikkan dan semisalnya. Gitu juga bersin. Ya, jangan kita ya bersin sembarangan, tapi disunahkan kita menutup. Dan ini Islamnya Masya Allah luar biasa, lengkap, sempurna. Yang kedua, melemahkan suara ketika bersin. Jangan sampai ada orang yang sedang sakit jantung, meninggal dia. Gara-gara kita sengaja gede-gedein suara, berusaha untuk ngecil suara, berusaha. Kecuali kalau tidak sengaja, udah terlanjur bersin, ya, atau kita udah berusaha nahan, cuman ternyata tetap gede, tetap volumenya, ya, stereonya tinggi, ngebas, ya, maka kita nggak masalah. Kata Nabi SAW, kata hadis Nabi SAW, karena Rasulullah idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Nabi kalau bersin beliau meletakkan ya tangannya atau pakaiannya, kan gini bisa, atau ya kain dan semisalnya di wajahnya atau di mulutnya. Wa khafada au ghadda biha sautahu, dan melembutkan, merendahkan suaranya. Ya, ini diantara adab. Jadi kita ini sehat, Pak. Islam itu agama yang luar biasa. Bersin pun ada adabnya. Kita taunya kan cuma ngucapin alhamdulillah, enggak. Ada juga perintah nutup, itu ada. Ya, ada juga perintah untuk mengecilkan suara, itu ada. Sedemikian rupa dibahas dalam Islam. Agama mana lagi yang kayak gini? Nggak ada. Jadi alhamdulillah kita ya lahir dan kita berada dalam agama Islam, dan lebih baik menggunakan tangan kiri kalau memang cukup dengan satu tangan. Ya, karena yang keluar hanya sesuatu yang kotor, dan yang kotor itu cocoknya untuk tangan yang kiri, karena tangan yang kanan untuk sesuatu yang mulia. Ya Allah taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan, insyaallah selanjutnya ada bersin kita bahas juga sebagian, dan juga adab tentang berpakaian, pakai baju, kemudian adab memakai sendal, dan sekaligus menjadi akhir pengajian kita tentang bab adab selesai selama 2 bulan alhamdulillah. Dan selanjutnya kita bahas adab berbakti dan adab silaturahmi. Ya, Allahu taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya, alhamdulillah. Ya, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.